Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Kita rindu dengan Rasulullah. Semoga Allah turunkan berkah. Amin Allahumma amin. Jadi ekspresi syukur kita mulai dulu. Mohon kepada Allah dengan keindahan akhlak Rasul itu inspirasi bagi kehidupan kita sehingga kita semua mendapatkan barokah. Sebelum memulai tausiah, mari kita berdoa mohon kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sudah hafal semua? Ini doa dahsyat. Allah akan berikan kemudahan, keberkahan, umur panjang, luas rezeki, enteng jodoh, lunas hutang insyaallah. Sekali lagi ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan. Dengan kehendak-Mu ya Allah, semua urusan kami menjadi mudah. Amin Allahumma amin. Usai maulidan makin bahagia, besok pagi semua urusannya lancar, amin. Baik, supaya kita makin cinta pada Rasulullah, jadi kita awali dulu dengan salat kita puji ya. Rasulullah itu manusia tidak ada bandingan. Malam hari ini kita akan menguak kembali mengapa kita mencintai Rasul dan meneladani beliau. Karena ada banyak sebab yang harus kita ingat kembali sebagai umat Rasulullah SAW. Yuk kita salat dulu ya. Ya Rasulullah, kita ulangi lagi yuk. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita cinta Rasul, teladannya luar biasa karena setidaknya ada 5 dalil. Yang pertama, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Kita akrab hafal ayatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat di nomor 107. Kalau rahmatan lil alamin berarti jalannya ke surga. Maka berbahagia kita menjadi umat Rasulullah SAW. Ini dalil yang sederhana. Yang kedua, kita cinta Rasul. Teladannya kita akan ambil sepanjang kehidupan. Karena Rasul adalah uswatun hasanah. Kita pun hafal ayatnya dan tadi sudah dibaca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu dia. Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat di nomor 21. Yang ketiga dalil mengapa kita cinta Rasul dan teladan harus kita lakukan meneladani beliau karena Rasul adalah khatamun nabiyyin. Tapi anehnya di setiap zaman selalu ada nabi palsu. Sejak mulai zaman Lia Eden
Musaddiq, kemudian ngaku nabi namanya Nabi Nana, yang terakhir dari lereng Gunung Lawu namanya Sutarmin. Kan tak enak salawatnya, sallallahu ala, kan tak enak didengarnya. Mestinya sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dari yang keempat, kita cinta Rasul, meneladani beliau karena itu memang perintah Allah. Dalilnya Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat di nomor 31. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai aku, kata Allah, itibaklah, ikutlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan dapat dua jaminan. Satu, dicintai Allah, dua, diampuni oleh Allah. Dan itu yang akan kita raih sepanjang hidup kita. Satu, dicintai Allah, dua, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dalilnya mengapa kita cinta Rasulullah, karena kita ingin bersama beliau. Anta ma'ahbata, Rasul memberikan jaminan pasti umatnya semua masuk surga. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang aba, yaitu menolak. Sahabat bertanya pada beliau, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa sih yang menolak ya Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba, yang ikut aku pasti masuk surga, yang menolak itu yang tak masuk surga. Saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau masuk surga pengennya dengan siapa? Bu, pengen masuk surganya dengan siapa? Cuma sama anak saja? Kalau sama suami memang ada syairnya. Diingat-ingat syairnya ya. Menatap awan ke angkasa. Mana cakepnya? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga. Emang siap sehidup semati? Siap sehidup semati? Takdirnya belum tentu sama. Jadi kalau memang katakan sehidup semati itu dusta. Saya ulangi syairnya ya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Menikah bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup. Nah, betul sehidup sesurga. Kata siapa? Bukan kata Ustaz, itu kata Allah. Ustaz cuma menyampaikan. Mana ayatnya? Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat di nomor 23-24. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat tak bertepi, tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga.
Semoga yang masuk surga orang tua kita, amin. Suami istri, amin. Anak keturunan, amin. Semua yang hadir di kesempatan Maulidan ini kelak menjadi ahli surga, amin ya rabbal alamin. Jadi itulah landasan mengapa kita teladani Rasulullah. Kita ingin bersama Nabi masuk ke surganya Allah. Sebelum surga yang sebenarnya, sekarang sudah ada surga. Ini majelis ilmu taman surga. Maka gunakan kesempatan mengambil fadilahnya, ambil barokahnya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita tidak akan sia-sia insyaallah. Nah, sekarang buktikan bahwa kita betul-betul cinta Rasulullah. Bagaimana membuktikannya? Kita teladani Rasul, kita lihat. Pertama, Rasulullah itu ahli tauhid. Siapa yang tidak kenal dengan Rasulullah yang tauhidnya tidak ada bandingan? Ketika diberikan penawaran oleh orang kafir Quraisy untuk meninggalkan dakwahnya, Rasul menjawab, apa kata Rasulullah? Seandainya pun kalian mampu memberikan bulan dan matahari, niscaya dakwah ini tidak akan aku tinggalkan sekalipun aku harus hancur binasa. Makanya kita sering ucapkan kalimat tauhid. Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Sekali lagi, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semoga ucapan itu yang terakhir kita lafazkan di penghujung hayat kita nanti. Amin Allahumma. Nah, kalau bicara tauhid, ini sering kita lupa. Hidup ini ada ketentuan. Kalau tauhidnya rapuh, lemah, tidak bisa menerima ketentuan Allah. Kita buka hadis Tirmidzi yang Rasul menyatakan, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan untuknya 4 perkara. Pertama, hidupnya. Yang kedua, matinya. Yang ketiga, musibahnya. Yang keempat adalah rizkinya. Saya mau kasih syair dulu ini. Kalau 4 ini kita renungkan, ada sebuah syair. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belumlah terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rizki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Hafal nggak kira-kira dari Bapak Ibu? Saya ulangi ya. Hidup sedang kita jalani, mati yang sesungguhnya belum terjadi. Musibah sudah datang silih berganti, seolah tiada henti. Namun rezeki ada setiap hari, bahkan sampai saat ini. Yang hafal tunjuk tangan, umroh gratis bareng saya. Hafal nggak? Gimana? Putus di jalan? Masya Allah. Masya Allah. Jadi ngomongin tauhid harus kita jaga kuat-kuat. Makanya kita waktu sujud tidak lupa minta supaya diberikan ketetapan hati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu tauhid. Ini yang pertama. Rasul itu ahli tauhid. Yang kedua, Rasulullah itu ahli ibadah, dijamin pasti masuk surga, tidak ada dosa bagi dirinya. Tetapi sholat malamnya hampir semalam suntuk, sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada beliau. Tapi pertanyaannya seperti komplain gitu. Ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin surga, tidak ada dosa bagi dirimu, engkau maksum. Tapi sholat malammu hampir semalam suntuk sampai kakimu bengkak-bengkak. Kulihat di sini banyak juga yang kakinya bengkak. Kenapa bengkaknya? 2.
Satu asam urat, dua kesleo. Tapi yang bengkak bukan cuma kakinya, matanya juga bengkak. Sebab apa? Terlalu banyak tidur. Nah, Nabi kasih tahu tuh sebuah hadis romantis. Mulai malam ini Bapak Ibu harus amalkan itu. Ini hadis romantis. Urusan apa? Urusan sholat malam. Kan kita pengen jadi ahli surga. Nah, Nabi mengatakan begini, hadis romantis itu. Rahimallahu ala rajulin qama minal laili fasalla thumma istayqadha zawjatahu fa in abad nadhal ma'ala wajhiha. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, dipercikkan air di wajah istrinya. Bapak-bapak sudah amalin ini belum? Istri dipercikin kalau tak mau bangun sholat tahajud. Sudah belum? Hadis ini seimbang. Ternyata berlaku juga bagi para istri. Wa rahimallahu ala imra'atin qamat minal laili fassallat thumma istayqadat zawjaha fa in aba nadhal ma'ala wajhihi. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau tak mau bangun, sama percikan air di wajah suaminya. Bukan guyurin tapi percikin. Kira-kira nanti malam siap nggak ngamalin? Ini serius, calon ahli surga seperti itu. Dia akan berkata, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah. Karena apa? Setiap malam untuk ibadah. Nah, Nabi ketika ditanya, kenapa sholat malam seperti itu sampai kakimu bengkak-bengkak? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi itu, afala akuna abdan syakura. Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau kita ingin dikatakan orang yang pandai bersyukur, sholat harus kita jaga betul. Saya mau ngetes ibu-ibu dulu. Biasa majelis taklim pada banyak ibu-ibu. Benar-benar bersyukur nggak? Saya mau buktikan malam hari ini. Bangun tidurku terus, itu tidak bersyukur. Mestinya bangun tidurku terus berdoa. Perhatikan syairnya. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud janganlah lupa. 100 kali istighfarnya. Supaya matanya melek, kita dendangkan syairnya. Jadi selama ini keliru ini. Kita suruh anak apa? Nak, sikat gigi, cuci kaki. Iya. Mestinya nggak usah cuci kaki, nak sikat gigi, wudu saya. Kalau cuma cuci kaki nggak wudu dia. Tadi masih ingat syairnya, bangun tidurku terus. Nah, supaya asik ya. Bangun tidurku terus, di kamar mandi, jangan lama-lama. Sholat tahajud 100 kali. Ulangi yuk. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud jangan lupa. 100 kali istighfarnya. Bangun tidurku terus berdoa. Di kamar mandi jangan lama-lama. Sholat tahajud jangan lupa. 100 kali. Udah hafal semua? Saya kasih aba-aba coba. 1, 2, 3. Semua umroh diskon 1 juta. Asik nggak? Udah pernah dapat itu? Belum kan? Jadi orang bersyukur seperti itu. Bangun tidur dia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur.
Bener? Sudah hafal bener tadi? Sekali lagi. Bangun tidur di kamar mandi, sholat tahajud 100 kali. Tepuk tangan anak-anak. Sudah ya. Nah, jadi mulai hari ini urusan sholat jangan main-main, serius. Nah, nanti kita luaskan ya. Kemudian Rasul itu ahli akhlak. Akhlak Nabi itu nggak ada bandingan. Yang paling menonjol akhlak Nabi adalah beliau orang yang sangat pemaaf. Ketika beliau sedang sholat, di punggungnya dilumuri kotoran, beliau tidak marah. Saat berdakwah ke Taif dilemparin batu berdarah-darah, beliau tidak marah. Yang marah siapa? Malaikat memberikan penawaran. Ya Rasulullah, inginkah engkau aku jungkir balikkan bumi Taif ini? Apa kata Rasulullah? La, Allahumma hdihim fa innahu la ya'lamun. Tidak, justru Nabi berdoa, ya Allah, berilah mereka hidayah karena mereka tidak mengetahui. Saya mau lihat di sini semuanya pemaaf atau tidak? Memaafkan orang ringan, enteng, gampang atau mudah? Kalau masih berat, bukan umat Rasulullah yang sempurna. Kenapa tidak mudah memaafkan orang? Jadi pentingnya kita maulidan juga membuka hati. Kalau yang masih ada sekat hati di antara kita, malam ini lumerkan, tuntaskan, buka pintu maafmu. Pengen tahu nggak Bapak Ibu resepnya memaafkan orang? Pengen tahu? Pertama, buka ayat Al-Qur'annya ya. Ini penting ini. Kalau ini diamalkan, insya Allah akan jadi pemaaf. Pertama, Quran surat Al-A'raf, surat 7 ayat 199. Ada yang hafal nggak Ibu-Ibu? Ada yang hafal nggak? Warna merah gambar Bung Karno Hatta. Ibu-ibu ada apa nggak? Ini baca. Coba baca coba. Surat 7 199. Coba baca. 199. Ini udah keluar susah masuknya nih. Tinggal ngomong sama Pak Dahlan. Ya coba baca coba. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Ayo bunyinya gimana? Kepleset lidahnya. Ya udah, cepet. Ini apa tadi malam? Masya Allah. Masih makan. Khudil afa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Seru kepada yang ma'ruf. Jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Satu. Yang kedua, baca lagi nih. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat di nomor 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Artinya, balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Namun bagi yang dizolimi, disakiti, kemudian dia memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menzoliminya, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Balas 2.
Ini setelah dengar 2 ayat ini kira-kira hati sudah mulai lapang belum nih maafin orang? Sudah? Masih ada ganjalan lagi nggak? Oh, tadi malam nggak mimpi ya? MC kita kasih MC. Hafal nggak Quran surat Ali Imran surat 3 159? Fabima rahmati minallah lintahum. Lanjutkan. Bukan. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 159. Ayo. Fabima rahmatin minallah lintahum. Ayo, bacanya bagus. Pakai ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan zalbalina faqdu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Bahasa artinya antum. Bahasa artinya. Ya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Cepet bagi 2. Nggak mimpi MC-nya. Itu kata Al-Quran. Kalau kata Ustaz beda. Bu, kalau pagi sarapannya apa, Bu? Nasi uduk lauknya bakwan. Sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti ku maafkan. Apa lagi? Kalau pagi, bapak-bapak kalau lagi minum apa, Pak? Memang nikmat secangkir kopi. Cakepnya mana? Memang nikmat secangkir kopi. Apalagi ada sepotong roti. Buat apa saling membenci? Ayo sambung silaturahmi. Mau lagi? Kata orang Pekanbaru, saya dari Pekanbaru saya tinggal di Tangerang. Ya, ada yang salah nggak di sini? Ada. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa kita bertikai tumbuhan cinta dan kasih sayang? Jadi Rasulullah itu pemaaf. Kira-kira setelah dibacakan 3 ayat tadi, Bapak Ibu sekalian, masih menyimpan dendam nggak sama orang? Serius? Sudah bisa memaafkan? Kalau masih belum bisa juga, apa sebabnya? Jadi prakteknya memaafkan orang ringan, enteng, gampang atau mudah? Insya Allah mudah, ya kan? Ustaz, memang aku sudah maafkan, tapi hati sudah terlanjur luka, sakit. Sakitnya di mana? Benar juga sih ya. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari?
Di mana nyarinya? Tempatnya Pak Kiai. Insya Allah. Jadi akhlak Nabi itu luar biasa. Maka kita simpulkan ya, Rasul ahli tauhid, ahli ibadah, ahli akhlak. Waktu Ustaz masih berapa menit nih? Katanya khutbah pertama ada setengah lagi nanti. Masih ada kedua. Masih asik nggak duduknya? Boleh setengah jam lagi. Nah, kita kan cinta Rasul. Kita teladani Rasul dulu, sekarang dan nanti. Rasul kasih wasiat yang 5 juga malam hari ini. Pertama, la tusyrik billah wa in kutilta aw furikta. Jangan kau sekutukan Allah sekalipun engkau dibunuh ataupun engkau dibakar. Syirik itu ancamannya berat. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa man lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Nah, untuk bilamin, itu syirik apa? Syirkul akbar. Yang sering terjadi itu syirkul asghar, yaitu ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dapat sanjungan. Kalau disanjung melambung tinggi, muncul riak dan sum'ah. Dan yang tidak kalah penting juga diperhatikan, ternyata ketika kita beramal dicela orang kecewa. Pernah nggak? Ini yang paling sering nolong orang, kemudian orang itu mengecewakan kita. Pernah nggak? Sudah ditolong nodong gitu. Banyak nggak? Pernah ya? Nah, itu jaga hati. Sebab ikhlas itu memang yang bisa mengalahkan tipu daya setan. Orang yang ikhlas pasti tauhidnya lurus. Sebab dia berikrar kan, inna sholati wa mahyaya lillahi. Surat apa? Saya tinggal laporan sama Pak Dahan nanti ya. Nah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Itu namanya kita bebas dari syirik, syirkul akbar maupun syirkul asghar. Hati-hati ya, ikhlas melupakan pandangan manusia, hanya terikat pada pandangan Allah. Jadi apa kata orang terserah, yang penting lillahi ta'ala. Ini yang pertama wasiat Nabi. Yang kedua wasiat Nabi, kalau kita ingin benar-benar meneladani, adalah ibadah yang tidak tergantikan. Apa Bapak Ibu? Yang nggak bisa diwakilkan apa ibadah? Sholat. Wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimatullah. Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah. Saya lihat musola Al-Mukhlis ini makmur. Jamaah subuhnya penuh ya. Alhamdulillah. Gimana? Sampai keluar. Alhamdulillah. Itu kenapa? Kenapa? Karena pengen bebas dari benih-benih kemunafikan. Orang kalau malas sholat berjamaah ke masjid, khawatir nanti jadi orang yang terjerumus pada jurang kemunafikan. Itu kata Rasulullah. Inna afdala sholatin alal munafiqina sholatil isya'i wa sholatil fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang yang sudah terkena benih-benih kemunafikan, mereka tak mau lagi enggan untuk menghadiri sholat isya dan sholat subuh berjamaah di rumah-rumahnya Allah. Padahal sekiranya mereka memahami akan keutamaan di dalam 2 waktu tersebut, isya dan subuh, niscaya mereka akan melangkahkan kakinya sekalipun dengan cara merangkak.
Jadi Bu, kalau suami malas sholat ke masjid, jangan lupa. Diapain tadi? Diperciki, bukan diguyurin. Saya lihat di sini mah jamaahnya luar biasa. Alhamdulillah. Pasti ya, musola Al-Mukhlis ini makmur. Alhamdulillah. Saya ringkaskan ini urusan sholat, yang penting prakteknya. Ini kalau mengikuti praktek Nabi, kita contoh, paling tidak satu hari 50 rakaat. Kira-kira 50 rakaat bisa nggak ibu-ibu? Ibu-ibu bisa karena banyak di rumah. Yuk coba kita lihat 17 rakaat sholat fardu, qobliyah ba'diyah 12, jumlah 29, tahajud witir 11, sudah 40. Duhanya berapa? Jangan bilang dua baru sedekah untuk tubuh saja. Wih keren, 4 berarti 44. Syukril wudu, sholat sunnah mutlak, hati sedang galau, sholat hajat, banyak dosa, sholat taubat. Kira-kira sehari semalam 50 rakaat, prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Bu, gimana prakteknya? Insya Allah mudah. Kan pengen berkah katanya. Iya. Jadi pastikan sholat kita sehari semalam berapa rakaat? 50 rakaat. 17 rakaat itu tak cukup, dosa kita banyak. Pengen dihapuskan dosa, pengen dicintai oleh Allah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan sholat sunnahnya, maka aku semakin mencintainya. Ini cintanya Allah enggak bertepi. Siap? Baik. Wasiat yang ketiga. Ini khusus buat kita semua ini. Walaupun sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, tetap anak bagi orang tuanya. Betul tidak? Maka Nabi kasih wasiat khusus untuk anak-anak dipahami. Ini jalan kebahagiaan, yaitu kata Rasul, hati-hati. Wa ta'uqanna walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali durhaka pada orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Bayangin tuh. Makanya yang baktinya bagus pada orang tuanya, hidupnya pasti sukses, berkah. Ridallahu fi ridha walidain wa suhtullah fi suhti walidain. Kelihatan orang-orang yang dapat berkah ini karena baktinya kepada orang tua. Kalau Allah sudah kasih berkah, urusan mudah. Akhirnya apa? Keinginannya Allah kabulkan. Pengen punya rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata semua serba indah dan wah. Mau bakti sama orang tua. Bukan cuma dapat itu. Insya Allah yang baktinya baik pada orang tuanya, dia akan punya rumah bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, istrinya sehat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, istrinya sehat. Sudah sehat diperintah taat, tidak melalaikan sholat, masakannya lezat, servisnya pun hebat. Paham maksudnya? Dengan suami penuh perhatian. Contohnya belum. Nah, berdoa malam ini semoga Allah kasih berkah, amin ya. Bu, gimana perhatian sama suami? Suami kalau berangkat kerja, ibu pesan apa? Suami, anak, menantu berangkat kerja, ibu pesan apa? Gimana kalimatnya? Pertama doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah.
Kemudian bisikan di telinga kanannya doa agar Allah cukupkan. Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Udah belum ngingatin itu sama suami? Jangan lupa setelah dibisikkan di telinga kanan kalimat itu, jangan lupa apalagi selanjutnya, cium tangannya, pesen sama dia, hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus dengan pekerjaan, jangan lupa pulang bawa tentengan. Hafal nggak kalimatnya tadi Bu? Ada yang rekam nih kan? Hati-hatilah bang di jalan, tundukkan pandangan, fokus dengan pekerjaan, jangan lupa pulang bawa. Nanti suami ibu menjawab itu, pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan, aku fokus pekerjaan, jangankan tentengan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Tahu kapal selam? Tapi kalau istri saya nggak begitu sih, pesannya agak khusus. Dia bilang sama saya begini, kalau mau berangkat kerja itu boleh contoh ya, supaya semangat gitu. Istri saya bilang begini, berangkatlah bang dengan tenang. Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa apa enggak? Coba yang apa dari tangan tadi? Bukan. Berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa dasar mata duitan. Kemudian saya jawab tuh sama istri kalau dia bilang begitu. Apa yang saya jawab? Maafkanlah aku sayang, larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang. Aku pulang bawa ayam panggang. Gak tahu pulang di sini bawa apa nanti kira-kira. Baik ya. Itu yang luar biasa, serius. Jadi bakti kepada orang tua itu nggak ada bandingnya, berkah insya Allah. Serius, Bapak Ibu, sebagian di antara kita sudah yatim piatu, betul ya? Betul nggak? Kalau ingat orang tua kita, apa yang kita rasakan? Kalau sudah tiada, lanjutkan. Masya Allah, penggemar Bang Haji Romairama. Serius tuh bakti sama orang tua keren, Masya Allah. Tapi kalau durhaka sama orang tua, ikopnya disegerakan di dunia. Bagaimana bisa bahagia? Ini pesan menarik, perhatikan. Kalau orang tua kita perlu, selagi kita bisa berikan. Sebab anta wa malika li walidaika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Gitu. Kalau sudah tidak ada, kita mesti jadi anak yang solehah. Itu caranya agar kelak bisa berkumpul di surganya Allah. Yang tadi sudah saya bacakan ayatnya, Quran surat 13 ayat 23-24. Sering-sering dibaca ayat itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jadi jangan sampai ada anak kita yang durhaka pada orang tua. Ini saya mau nyentil sedikit nih sama para suami ini. Wahai para suami, masih punya mertua enggak?
Masih punya mertua nggak? Tuh mertuamu jasanya besar. Ingat nggak waktu engkau dinikahkan oleh mertuamu? Aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mas kawin. Apa dulu mas kawinnya? Seperangkat alat sholat. Dikasih anaknya ya. Setelah dikasih anaknya dikasih kontrakan 3 pintu lagi. Masya Allah. Iya luar biasa kan? Tapi ibu-ibu yang masih nyimpan mahar suami itu keren tuh. Masih nyimpan mahar suami nggak? Itu yang emas masih luar biasa. Di mana disimpannya? Emas disimpan di dalam kotak perhiasan. Kotak perhiasannya dikunci, dimasukkan ke dalam lemari. Lemarinya dikunci. Keluar kamar, kamarnya dikunci. Tengah-tengah ada pintunya dikunci. Terus keluar rumah, pintu depan dikunci. Pagarnya ada, pagarnya dikunci. Digembok pakai gembok yang besar agar tidak mudah digergaji, supaya tidak masuk seorang pencuri. Ya kan? Itu maharnya itu luar biasa. Mana yang masih punya maharnya? Masih ada, Bu? Luar biasa, Masya Allah. Ini suaminya pasti bahagia ya. Alhamdulillah. Masih ada, Bu? Nah itu karena sayang sama suami. Alhamdulillah, Masya Allah. Udah diganti belum? Makanya para suami kalau istri ngambek, caranya mudah. Ajak dia ke toko emas, buka pintu toko, tanya sama petugasnya harganya berapa. Setelah itu bilang sama istri, bulan depan kita balik lagi. Baik. Nasihat yang keempat. Nasihatnya 5 Nabi, Masya Allah. Banyak, tapi malam ini 5 saja. Yang keempat. Ini serius ini. Wahai anak muda, ini banyak anak-anak kita mesti dengar nih wasiat ini. Wala tasrabana khamran fa innahu ra'sul kulli fahisah. Jangan engkau minum minuman keras, karena itulah yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji. Hati-hati anak-anak kita. Minuman keras. Apa? Masya Allah. Ya. Apa bentuknya? Macam-macam. Itu karena apa? Karena salah dalam pergaulan. Hati-hati. Sahabatmu jalan ke surgamu, tapi temanmu pintu nerakamu. Sehingga diabadikan di Al-Quran. Serius nih, hati-hati, jangan salah pilih teman. Ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Yang tahu tunjuk tangan, Quran surat apa itu? Hadiahnya umroh barang besar, diskon 5 juta. Quran surat Al-Furqan surat 5 ayat nomor 28. Iya. Serius ini. Jadi pilihlah teman yang jalannya lurus ke surga. Maka ada syairnya, bilang cakep. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala, agar kelak bersama di itu temannya orang-orang soleh penting itu. Jangan salah pilih teman. Gara-gara minuman keras, dosa yang lain akan dia lakukan. Pertama mabuk, kemudian berzina, membunuh, dan seterusnya. Naudzubillah min. Kelas. Sekarang wasiat yang ke-5. Nabi memberikan peringatan keras. Iyyakum wal maksiyata fa inna bil maksiyati khalasuhullah. Jauhi olehmu perbuatan maksiat, karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Jadi maksiat yang dilakukan seseorang dampaknya akan berat, Allah akan murka. Ada resep yang sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin maksiat, ingat ayat yang satu ini. Kenapa saya bawa Al-Quran terus? Supaya semua cinta Al-Quran.
Ini landasan hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah kan? Jadi kalau ingin selamat, cintai Al-Quran. Ini ayat yang satu ini renungkan, dicermati dengan dalam, insya Allah nggak akan maksiat. Yaitu Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat di nomor 25. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah itu ditimpakan tidak hanya pada pelakunya saja, tapi bisa menimpa semuanya. Jadi kalau ingin maksiat, para suami ingat, nanti ditanya, ini ayahnya siapa? Ini suaminya siapa? Kalau sudah jadi kakek, ini kakeknya siapa? Tinggalnya di mana? Rumahnya mana? Nah, ke bawah semuanya. Kalau seorang istri ya, perempuan, pertanyaannya apa? Ini istrinya siapa? Ini emaknya siapa? Kalau sudah jadi nenek-nenek, ini neneknya siapa? Tinggalnya di mana? Yang repot tambahnya, itu muridnya siapa? Ustadznya kena juga. Kalau pelakunya ustadz, itu ustadznya siapa? Tinggalnya di mana? Lebih berat lagi. Maka hati-hati perbuatan maksiat, dampaknya berat. Itu baru skala individual, sosial, dan lingkungan. Yang lebih berat lagi kalau negerinya Allah timpakan berbagai bencana. Bencana bukan semata-mata karena faktor alam saja, tapi karena ulah tangan manusia. Doharo fasadu fil barri ma kasabat aydin nas. Itu karena ulah tangan manusia. Maka Allah berikan peringatan, iqab, hukuman. Ada yang namanya air membumbung tinggi. Air membumbung tinggi disebut tsunami. Bumi bergerak kencang tak beraturan namanya gempa bumi. Kepulan asap di gedung tinggi namanya kobaran api. Apalagi banyak jenisnya. Minum racun namanya bunuh diri. Itu karena ulah tangan manusia. Maka hendaknya kita waspada dan hati-hati. Nah, buktikan kita umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu cinta, identitasnya dijaga. Kan kita ingin bersama Nabi nanti di surga, betul? Kira-kira 5 wasiat ini prakteknya ringan, enteng, gampang, atau mudah dijauhi? Insyaallah ya. 1, masih ingat gak? Jangan menyekutukan Allah. 2, jangan meninggalkan sholat. 3, jangan durhaka pada orang tua. 4, jangan minum minuman keras. 5, jangan bermaksiat. Ini wasiat penting. Kita praktekkan. Hati-hati. Yang paling menakutkan apa? Ketika sedang melakukan maksiat, nyawanya dicabut. Kan ada hadis Nabi itu ya, seorang yang kepedean masuk surga. Akhirnya apa yang terjadi? Su'ul khotimah. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli jannah, summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli nar. Dulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga. Amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia iseng-iseng bermaksiat, sedang melakukan dosa, nyawanya dicabut, meninggal dia su'ul khotimah. Tapi Allah sangat sayang kepada hamba yang benar-benar ingin jadi orang baik. Wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar, summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Dia bertobat, dapat hidayah, hijrah. Belum sampai tempat hijrahnya dia capai, maut sudah merenggutnya. Malaikat mengukur jaraknya, dekat dengan tempat hijrahnya, meninggal dia husnul khotimah. Jadi ada orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Pilih mana?
Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Istiqomah itu namanya. Saya melihat di sini juga orang-orang baik semua. Amin. Nanti ketika meninggal pengennya husnul khotimah. Lihat orang-orang yang sudah mendahului kita itu. Namanya disebut harum semerbak mewangi. Kenapa? Membawa catatan yang indah. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimat yang menyentuh hati kita, yaitu air mata mengalir ketika orang-orang sudah kehilangan dia. Ketika lahir semua orang tertawa, si bayi menangis tandanya hidup. Tapi ini ada orang meninggal semuanya meneteskan air mata. Si mayit sebenarnya tidak menangis tapi tertawa bahagia sebab menggenggam gelar husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan asbab kita cintai Rasulullah, amalannya kita tegakkan dengan sebaik-baiknya, jangan cari selamat sendirian, maka kita kelak pun dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngomong-ngomong sayang tak dinikmati ya. Kalau minum caranya tahu, buka tutupnya, baca Bismillah, pakai tangan. Ada nggak yang minumnya pakai tangan kiri? Yang sedang olahraga sering minumnya pakai tangan kiri. Yang sering makan minum tangan kiri, sohirnya. Nah, sebab setan minumnya tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kira-kira bisa meneladani Rasulullah? Insya Allah. Jadi ekspresinya mesti benar dengan kesungguhan. Insya Allah ingin bersama Rasulullah SAW. Ayo kita salawat lagi sebelum kita tutup pakai doa. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Di penghujung tausiah ini Al-Fakir mengingatkan, jaga, buktikan kita umat Rasulullah. Kalau diurai cukup panjang, saya ringkas saja. Buktikan kita umat Rasulullah. Pertama, asyidda'u 'alal kufar. Katakan dengan kejujuran engkau orang beriman. Maka jangan ragu mengatakan kalimat lakum dinukum waliyadin kepada orang kafir. Jangan sampai kita tanggalkan akidah kita. Jalan ke surga cuma dengan berislam. Itu yang penting. Yang kedua, buktikan kita sungguh mencintai saudara. Ruhama'u bainahum. Kalau kita cinta dengan saudara kita akan mengingatkan dia dalam kebenaran dan kesabaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, praktekkan kita memang orang yang menghambakan diri pada Allah, yaitu bagus rukuk dan sujudnya. Jangan cukupkan cuma dengan sholat fardu saja, sholat sunnah sekian banyaknya agar kita semakin dicintai Allah. Kemudian yang keempat, carilah ridho Allah, bukan semata-mata ridho orang lain, tapi ridhonya Allah. Dan yang kelima adalah buktikan kita orang yang berakhlak, mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Simau fi wujuhihim min athari sujud. Semoga Allah menjadikan kita umat yang mencintai Rasulullah SAW dan kelak kita bersama dengan beliau di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Sampai kita jumpa insya Allah di lain waktu dan gelombang yang belum pasti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Al-Fakir Anwar Zuhri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.